Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Said dengan NPM 411811290015. Eh, saya dari Fakultas Agama Islam dengan program studi Pendidikan Agama Islam. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari artikel yang sudah saya buat, yaitu yang berjudul Stres Akademik Mahasiswa dan Solusi Islamnya. Pada presentasi ini saya akan membahas tentang stres akademik yang sering dialami mahasiswa serta bagaimana Islam memberikan solusi yang efektif dan menenangkan untuk mengatasinya. Di slide pertama ini kita akan membahas latar belakang stres akademik yang dialami mahasiswa. Jadi stres akademik itu adalah masalah yang sangat umum di kalangan mahasiswa. Tekanan tugas yang banyak, ujian, nilai, dan tuntutan dari kampus atau keluarga yang sering membuat mahasiswa itu merasa tertekan. Setelah pandemi, kondisi ini semakin terasa karena sistem belajar berubah dan beban mental meningkat. Islam sebenarnya sudah menyediakan panduan lengkap tentang bagaimana menghadapi tekanan hidup, termasuk tekanan akademik lewat kesabaran, tawakal, dan penguatan spiritual. Lalu selanjutnya konsep stres akademik. Stres akademik ini muncul ketika tuntutan kuliah dianggap melebihi kemampuan kita. Dampaknya bisa berupa sulit fokus, cepat lelah, cemas, bahkan kehilangan motivasi. Kalau tidak ditangani dengan baik, itu bisa mengganggu kesehatan mental dan prestasi belajar. Jadi konsep jadi stres akademik ini sangat penting untuk dicegah gitu. Terus selanjutnya ada penyebab stres akademik. Kebanyakan tuh penyebab stres itu dibagi menjadi dua. Yang pertama faktor internal seperti perfeksionis, manajemen waktu yang buruk, dan emosi yang kurang stabil. Lalu yang kedua faktor eksternal seperti tugas berat, tekanan dosen, lingkungan kampus yang kompetitif, dan ekspektasi keluarga yang meningkat semakin hari semakin meningkat. Bahkan media sosial juga bisa bikin stres karena kita sering membandingkan diri dengan orang lain, sering membandingkan prestasi kita dengan orang lain. Harusnya kita itu berusaha semaksimal mungkin untuk berusaha memaksimalkan potensi kita sendiri. Lalu pandangan Islam terkait hal ini itu stres bukan hal negatif. Jadi stres itu dipandang sebagai ujian dari Allah yang membawa hikmah. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 28 dijelaskan bahwa hati akan tenang dengan mengingat Allah. Artinya zikir dan ibadah adalah terapi spiritual. Ada juga hadis yang menyebutkan bahwa tubuh dan mata kita ini memiliki hak. Ini menunjukkan bahwa Islam mendorong keseimbangan antara belajar, ibadah, dan istirahat yang cukup. Gitu. Bagaimana Islam memberikan solusi dalam hal ini? Solusi dari perspektif Islam itu sangat lengkap. Pertama, memperkuat ibadah seperti sholat, zikir, dan baca Al-Quran setiap hari. Itu bertugas untuk menenangkan jiwa kita itu agar terpaut selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kedua, mengatur waktu belajar dengan baik dan meluruskan niat bahwa belajar ini adalah ibadah. Jadi semua itu tergantung niat. Jika kita niat belajar untuk Allah, berarti kita sedang ibadah juga, itu artinya. Ketiga, belajar bersyukur dan bertawakal bahwa Allah tidak memberi beban di luar kemampuan hambanya. Dan terakhir, memperkuat hubungan sosial dengan teman atau komunitas agar tidak merasa terisolasi. Jadi kita juga penting nih untuk memperkuat hubungan sosial dengan teman kita, teman kuliah, teman organisasi. Nah, itu harus kita perkuat hubungan baik. Teman yang jahat kita singkirkan. Lalu selanjutnya ada hasil penelitian. Dari banyaknya penelitian yang mendukung pendekatan Islami, religiulitas terbukti menurunkan stres, dan zikir dan salat malam bisa meningkatkan ketenangan mental.
Mahasiswa yang aktif juga dalam kegiatan rohani kampus juga cenderung punya tingkat stres yang lebih rendah. Artinya pendekatan spiritual memang terbukti efektif secara ilmiah. Jadi mahasiswa yang aktif dalam kegiatan rohani seperti di Unisma tuh ada mahasiswa pecinta masjid, ya, mahasiswa itu jangan lupa gabung ya, MPM. Kesimpulan yang akan kita ambil di sini adalah stres akademik itu adalah kondisi yang wajar yang dialami oleh mahasiswa-mahasiswi karena tuntutan akademik yang sangat tinggi. Namun Islam memberikan solusi. Islam memberikan panduan lengkap untuk mengelola mulai dari aspek akidah, syariah, lalu dengan menggabungkan usaha akademik dan pendekatan spiritual. Kita bisa menghadapi stres dengan lebih tenang dan bijak. Jadi Islam itu bukan hanya sekedar kita menyuruh ibadah, tapi juga belajar mengenai akidah, akhlak, serta syariah juga, agar kita tidak mendapat stres akademik. Saran saya itu pendidik perlu memperhatikan kesehatan mental mahasiswa. Seperti di Unisma ada apa tuh yang buat ngurus mental mahasiswa, itu kampus juga sebaiknya memperkuat kegiatan keagamaan dan bimbingan konseling islami. Mahasiswa juga perlu menjaga ibadah, mengatur waktu dengan baik. Nah ini yang penting nih, menjaga ibadah. Lebih utama lagi soal sholat 5 waktu. Nah itu masih banyak mahasiswa yang sering Anda lihat sendiri pas aja itu masih ngumpul-ngumpul, masih diskusi. Padahal kan kalau azan kita harusnya sudah segera pergi ke masjid gitu. Nah itu. Lalu mengatur waktu dengan baik dan mencari lingkungan pertemanan yang positif. Nah ini bagus nih, pertemanan yang positif itu misalnya jangan teman yang tidak suka berkata kasar, selalu mengingatkan kebaikan, mengingatkan sholat 5 waktu. Nah lalu dukungan keluarga juga sangat penting untuk menjaga keseimbangan emosional. Oke. Nah, mungkin cukup sekian video presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Manusia tidak terlepas dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.